Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Alif Alamin dengan NIM 141717111333175. Selamat siang, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta dijaga dari segala mara bahaya. Pada kali ini, pada sesi kedua presentasi metodologi penelitian, yakni kali ini saya ingin menjelaskan tentang metodologi penelitian itu sendiri. Pada judul metodologi penelitian saya kali ini yakni peningkatan kualitas warna merah pada ikan koi Sibinus carpio melalui penambahan ekstrak Roxella Hibiscus sabdariva dalam pakan. Bahan dari metodologi penelitian saya ini yang pertama yakni ikan koi Sibinus carpio bisa didapat dari pasar ikan Gunung Sari maupun pasar hewan Bingratang, atau bisa didapat dari peternak ikan koi langsung yang berada di kawasan Blitar atau Tulungagung dan sekitarnya. Kemudian bahan yang kedua yaitu Roxella. Roxella ini sendiri bisa didapat dari pasar tradisional atau dari langsung petani Roxella, atau tidak bisa didapatkan dari penjual jamu herbal. Pakan yang saya gunakan dalam penelitian saya ini yakni pakan dengan merek dagang Harmony atau pakan dengan merek dagang Breeder Pro. Pakan ini dapat dibeli langsung di pasar ikan atau dapat dibeli langsung pada petani ikan koi. Pakan ini sendiri memiliki ukuran yang paling kecil atau small karena mengikuti ikan koi yang saya lakukan dalam penelitian ini, yakni berukuran 10 hingga 15 cm. Rancangan yang digunakan dalam penelitian kali ini yakni rancangan lingkungan acak lengkap atau RAL dengan 4 perlakuan dan 3 kali ulangan. Model matematis rancangan RAL yang digunakan adalah rancangan berbentuk linear menurut Steele dan Torrey pada 92. Ya, di sini dapat dilihat rumusnya, yaitu YIJ sama dengan X plus AI plus EIJ, di mana YIJ sama dengan pengamatan perlakuan ke I dengan ulangan ke J. Kemudian X adalah nilai rata-rata, AI pengaruh perlakuan ke I, EIJ kesalahan perlakuan ke I dengan ulangan ke J. Perlakuan yang akan diuji cobakan pada penelitian kali ini yakni yang pertama kontrol atau tanpa menggunakan ekstrak Roxella. Kemudian yang kedua P1 penambahan dengan ekstrak Roxella 5%. Yang ketiga P2 penambahan ekstrak Roxella 7%. Kemudian yang terakhir penambahan ekstrak Roxella sebanyak 10%. Langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian kali ini yakni menyiapkan alat dan bahan. Yang pertama, menyiapkan akuarium. Dilakukan proses sterilisasi menggunakan pengenceran alkohol atau jenis bahan pensteril lainnya. Tujuannya untuk menghilangkan bakteri, jamur atau lainnya yang menempel pada dinding akuarium sehingga ikan tidak terinfeksi penyakit atau parasit lainnya. Setelah bahan steril atau alkohol dimasukkan ke akuarium, kemudian akuarium didiamkan beberapa saat selama kira-kira kurang lebih 1 hari. Kemudian setelah disterilkan, dikeringkan atau di bawah sinar matahari. Setelah akuarium sekiranya telah steril, kemudian dimasukkan air pada tiap-tiap akuarium. Kemudian setelah itu ikan-ikan koi dimasukkan pada tiap-tiap akuarium dengan
persiapan perlakuan yang berbeda. Ikan koi dipuasakan terlebih dahulu selama kurang lebih 1-2 hari. Hal ini dikarenakan agar ikan koi terbiasa dengan lingkungan yang baru dan tidak cepat stres. Kemudian yang kedua, uji proksimat Rosella. Uji proksimat Rosella dilakukan di Lab Kimia Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga untuk mengetahui kandungan Rosella sendiri. Kemudian dilakukan ekstraksi yang nantinya akan digunakan dalam penelitian kali ini. Setelah mendapat ekstrak Rosella, dilakukan perendaman terhadap terhadap pelet yang akan digunakan sesuai dengan dosis masing-masing. Setelah dilakukan perendaman, dikeringkan agar seluruh ekstrak Rosella meresap pada pakan. Pemberian pakan ini sendiri dilakukan 3 kali sehari selama periode penelitian ini dilakukan. Dan terakhir, parameter penelitian. Parameter penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yakni yang pertama, tingkat kecerahan atau kualitas warna merah pada ikan koi. Parameter utama yang dilakukan pada penelitian ini yakni perubahan warna merah pada ikan koi selama masa pemeliharaan. Pengamatan kecerahan atau peningkatan kualitas warna merah ini menggunakan Toka Color Finder atau TCF yang diamati oleh 5 panelis yang tidak memiliki gangguan penglihatan. Pengamatan dilakukan secara visual dengan cara membandingkan warna dari ikan asli pada kertas TCF. Yang kedua yakni survival rate atau SR. Pengamatan ini bertujuan untuk mengetahui tingkat ketahanan koi dalam menerima bahan itu sendiri. Dalam beberapa kasus di penelitian lain yang menggunakan tema sama, yakni penambahan bahan ekstrak pada pakan dengan ikan yang sama, yakni ikan koi, menyebabkan ikan koi itu sendiri karena diberikan dosis yang berlebih. Pengamatan SR ini menggunakan rumus jumlah ikan yang hidup dibanding dengan jumlah ikan awal penelitian kali 100%. Kemudian yang ketiga parameternya yakni kualitas air. Data pendukung yang sangat penting yakni adalah kualitas air. Kualitas air pada masa pemeliharaan ini yakni meliputi suhu, pH, oksigen terlarut, karbon dioksida, serta amonia. Uji kualitas air dilakukan terhadap sampel air sebelum diberi ekstrak Rosella ataupun setelah diberi ekstrak Rosella dan pada akhir penelitian. Mungkin sekian ini dari presentasi saya kali ini. Semoga jelas dan sangat membantu. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.